بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, syadu la ilaha illallah wa adahu la syarikalah, syadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh, amma ba'du. Sahabat, semua kita ya merindukan surga ya Bu. Insya Allah. Hanya kenapa kita merindukan surga? Tentunya kita akan rindu kepada surga kalau kita sudah tahu seperti apa keterangan-keterangan dahsyatnya siksa neraka. Nah, kalau kita tidak tahu dahsyatnya siksa neraka ya apa Samsudin ya, kenapa kita harus merindukan surga? Nah, karena kita tahu betapa dahsyatnya neraka, bahkan kalau di antara kita yang usia di atas 50 tahun mungkin pernah membaca buku ya, Prof. Azali, kami pernah membaca buku ini. eh Taman Firdaus. Ini Taman Firdaus ini cerita tentang karma dan soleh. Itu serem sekali itu, ada disetrika sampai terbayang tuh sampai hari ini. Dan ternyata setelah saya browsing, itu lisensinya tipun bapak lawyer ham. Oh, pantesan ada di rumah bukunya gitu kan. Masya Allah. Begitu lekat. Dan lekatnya ini hanya gambaran bagaimana seremnya neraka. Nah, setelah itu baru kita tahu bagaimana kita merindukan surga. Surga adalah tempat yang sangat menarik sekali. Saya tidak bisa membayangkannya, la ainun ra'at walau dunun sami'at, tapi yang jelas bahasa anak-anak, di surga mas segala rupa ayat. Ingin apa ada, ingin apa, ingin ini, ingin itu ada gitu kan di surga itu. Terus ada lamunan juga seperti yang diceritakan oleh Rasulullah, nanti setiap pasangan akan bertemu dengan pasangannya. Meskipun ujungnya Ustadz Ahum ini confused. Kenapa confused? Seorang ibu yang memiliki pasangan 5, suami 5, karena yang 4 meninggal, itu kan ripuh nanti. Terus 5 anak saroleh, si ibu ini diriung sama suaminya di surga oleh 5 suaminya. Nah, jadi confused ini penjelasannya. Nah, saya masih rada bingung ini. Jadi nanti kalau istri yang suaminya banyak, seperti apa? Demikian juga suami yang istrinya, ada kan suami yang istrinya lebih dari 15 ya. Istrinya tetap yang terakhir 4, tapi dia 15 kali pernah menikah. Nanti dan mereka solehah semua, apa diriung nanti sama 15 istrinya. Mending istrinya yang di dunia yang 15, yang ngariung di surga mending bidadari yang baru, ta eta Kang Wawan Setiawan. Nah, ini gambaran itu Pak Bulit itu. Kalau saya sudah janjian sama istri saya, udahlah istri saya ketemu dengan pangeran di sana dan saya ketemu dengan bidadari di sana masing-masing. Nanti dadah-dadah aja di kamarnya masing-masing. Beres. Nah, ini wallahu alam. Tapi kalau saya melihat gambarannya demikian, buat mereka yang hidup di padang tandus digambarkan oleh Al-Quran dengan air yang mengalir di bawahnya. Tajri min tahtihal anhar. Buat mereka yang jomblo mungkin ya, yang susah dapat pasangan di dunia, hayo we ngasuh onta gitu kan. Nah, dijanjikan bidadari-bidadari. Jadi kondisional sekali. Wallahu alam, tapi yang jelas kita merindukan itu karena kita takut murka Allah. Takut murka Allah itu bukan takut oleh neraka saja, tetapi jauh lebih dari itu, betapa gersangnya hidup kita kalau kita tidak merasa tidak dibersamai oleh Allah. Allah menjauh dari kita, subhanallah, berat sekali itu. Kemudian banyak lagi yang kita akan rasakan bahwa bagaimana gambaran inna atau inna kal kautsar, untuk mendapatkan al kautsar fasholli li rabbika wanhar, kan itu ya. Salat kepada Allah kemudian berkurban. Nah, ini sahabat nanti pada saat berkurban titip ya, jangan nawar domba terlalu murah, kasihan dombanya. Bisi gogodeg Kang Deki nawar domba, Ustadz Saiful Huda tah nawar domba
maknya 5 juta, mana-mana gitu kita mah 2 juta, domba tuh gogoda gitu ya Allah 2 juta. Saya sudah bodybuilding ya, sudah melatih badan supaya sterak, supaya kuat, ditawar dengan 2 juta. Saya harap semua sahabat yang hadir pada ruangan Zoom ini tidak akan tawar-menawar lagi dengan domba. Ya, sudah sabar kata si Mang, segitu kita beli, kalau perlu naikin dikit kan itu ya. Mang sabar 3 juta, tos 3 juta setengah weh, itu bener. Seperti itu. Jangan lebar, jangan merasa sayang kepada uang, ya kan? Karena pada akhirnya itu semua akan kita tinggalkan. Akan kita tinggalkan. Insya Allah pada saat kita meninggalkan uang, apa saja yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, sehingga kita mungkin akan mendapatkan siksa Allah. Dan apa saja akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, sehingga mungkin ketika kita menyampaikan pertanggungjawabannya, membuat kita mendapatkan surga. Wallahu alam, tapi yang jelas Al Ustadz sudah menyiapkan ini semua. Tentang surga dan neraka ini betul-betul itu terasa betul, ainun ra'at walau dunun samiat, tapi menurut tidak pernah terdengar, tidak pernah terlihat, tapi menurut banyak keterangan dalam Al-Quran betapa indahnya surga dan betapa menakutkannya neraka. Yang menakutkan itu Ustaz, dari neraka hatta tatil alal afidah, kan itu ya, apinya meledak dari dalam dada keluar. Oh, itu luar biasa. Apinya dari dalam, bukan dari luar membakar, tapi dari dalam membakar. Itu menyakitkan sekali. Luar biasa. Dari situ saja saya sudah, betul, saya harus ke surga. Akibatnya kita habiskan waktu kita untuk apa namanya, untuk memperkecil pertanggungjawaban di hadapan Allah dan meluangkan pintu untuk mendapatkan surga, kemudian bersikap sampai kita mendapatkan ridho Allah tentunya. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang membuat kita tidak akan tersesat untuk menemukan jalan pulang ya, Kang Widi ya. Kadang-kadang kita teh suka lupa, Kang Widi Syahid, lupa jalan ke surga teh kemana? Ke Kota Baru gitu? Bukan, bukan, atau ke Padalarang, bukan. Kemana? Wallahu alam. Mudah-mudahan ilmu saat ini bisa membukakan jalan kita untuk tahu, sehingga kita tidak tersesat menuju pulang. Ada, saya jawabkan hadis Tobroni tadi Ustaz kepada seorang ibu yang paling terakhir. Atuh eta namun panggorengna. Saya nggak mau sama dia di surga, sudah gitu. Atau yang paling solehna, itu juga paling jelek. Dan cara rasepnya nu tepati soleh dan tidak terakhir. Aduh, Masya Allah. Allah alam. Terus bagaimana cara dengan yang belum nikah? Waduh, kumaha Allah lah. Ya, yang jelas saya menggarisbawahi tadi ketika ada hadis yang disampaikan oleh Al-Ustaz tentang apakah engkau juga ya Rasulullah masuk surga bukan karena amalmu, la wala ana, katakan tidak, aku pun tidak seperti itu. Aku tidak masuk surga karena amalku, tapi aku masuk surga karena kasih sayang Allah, karena memang Allah sudah memberikan keutamaan kepada Rasulullah. Tapi yang jelas, sahabat, kalau masuk surga kan harus dengan kasih sayang Allah ya. Terus kira-kira Allah sayang nggak sih kepada kita yang tidak ibadah? Kan itu benernya. Itu satu. Sayang nggak Allah kepada kita yang tidak beramal soleh? Itu kedua. Sayang tidak Allah kepada kita yang berbuat terus gurur ya. Perbuatannya ada ria di dalamnya. Perbuatannya ada ada keburukan. Yang pasti, bukan yang pasti, yang saya pahami, ini surat Al-Ma'un Ustadz, apapun ibadahnya, kalau tidak diterapkan seperti yang tertera di dalam surat Al-Ma'un, maka Allah marah. Artinya Allah tidak akan sayang. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, disebutkannya sebagai orang yang berdusta atau mendustakan agama, atau beragama tapi dusta gitu loh. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yang membiarkan anak-anak yatim. Dia tidak peduli dengan anak-anak yatim itu. Subhanallah. Anak yatim tentunya tidak semuanya. Kemarin juga ada anak yatim umur 20 tahun, gelis pisan jeung beunghar pisan. Apakah itu termasuk anak yatim, Ustaz? Wah, parebut atau eta mah ngurus anak yatim no eta mah. Itu umurnya 24, gelis pisan jeung warisanna ngabring gitu kan.
Ya du'ul yatim di sini wala yahuddu ala ta'amil miskin, kaitannya dengan kemiskinan tentunya. Ya, tidak tidak memberikan, tidak ngajak orang untuk berbagi. Nah, ini wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ini yang jadi apa namanya garis bawah yang kuat sekali. Muhammadiyah itu kayak Haji Ahmad Dahlan membesarkan Muhammadiyah dengan filosofi surat Al-Maun. Ya kan? Betul-betul ibadah teraplikasi ke dalam kegiatan kebersamaan, kegiatan saling membangun, kegiatan yang memberikan manfaat besar. Jadi saya ingat kepada nasihat pun Bapak Ustadz Asep Joli. Apa nasihat pun Bapak Ustadz? Yang disebut soleh itu bermanfaat tidak hanya hari ini, tapi bermanfaat untuk sekian puluh tahun yang akan datang. Mungkin kalau kita bersama anak-anak, kita siapkan anak-anak soleh, kan itu ya. Kalau bersama istri, misalnya Ustadz Asep Joli mendidik istrinya sangat luar biasa, Kang Jajat ya. Ustadz Asep mendidik istrinya luar biasa, sangat soleha. Ketika Ustadz Asep Joli meninggal, istrinya menjadi istri yang soleha untuk suami yang baru. Hehe, gitu tuh. Rada berat kata mata. Pokoknya gitu ya lah. Yang jelas memberikan manfaat yang besar. Kemudian visioner, visioner. Artinya selalu saja kebaikannya bukan hanya untuk sekarang. Kalau sekarang hanya untuk keamanan dan isi perut. Tapi kebaikannya Kang Ajat seperti juga teman-teman di Bio Farma ya memberikan kebaikan yang luar biasa. Kebaikannya untuk sekian puluh tahun yang akan datang. Ya, itu apakah membangun jembatan itu kesolehan? Ya, kesolehan itu. Karena akan banyak orang yang memanfaatkannya dan itu akan bermanfaat sekian puluh tahun ke depan. Sampai sekian puluh tahun ke depan itu kesolehan itu. Membuat jalan, memberikan air, ya seperti ngebor air dan seterusnya. Prinsipnya, Kang Pupun, bagaimana Allah bisa sayang ya, Pak Rusli, kepada kita kalau kita tidak ibadah ya, Bulia ya. Rasulullah disayang Allah. Diberikan banyak keutamaan seperti tadi disampaikan, sampai la khaufun alaihim, itu yang sangat dicintai oleh Allah. Sampai betul-betul dunia terpisah dari dirinya, bagaimana dia bisa tidak takut? La khaufun alaihim walahum yazanun. Kalau dengan ini keimanannya masih tipis, tapi perbuatannya luar biasa. Sampai dia tidak pernah merasa takut karena semua orang baik kepada dia. Dan dia tidak merasa takut oleh apapun karena dia merasa bahwa semua orang baik pada dia. Karena dia rajin silaturahim misalnya. Dia rajin bersodakoh. Terus takut nggak dengan gempa bumi? Enggak, ada pasti dibantu sama orang banyak. Kalaupun hancur rumahnya kan itu. Takut nggak dengan sakit? Enggak, karena semua dokter juga baik sama kita. Karena kita bersilaturahim. Kan itu ya. Nah ini kalimat la khaufun alaihim tuh hadir dari amal. Bukan hanya itu, yang lebih utama lagi, dia tidak takut karena Allah, karena dia merasakan Allah bersamanya. Walahum yahzanun, juga tidak akan sedih. Kenapa tidak sedih? Karena dari sisi silaturahim, Masya Allah, semua orang akan menghibur dia. Bayangkan, apapun kesedihannya akan dihibur oleh semua orang karena dia rajin membahagiakan orang. Saya jadi ingat walau antal qabi wajhin tolkin Ustaz Ahum. Meskipun bertemu dengan wajah ceria aja itu sudah sodakoh itu. Kalau Kang Pupun sodakoh uang, maka Allah akan balas kali 10 Kang Pun. Kali 10. 100.000 dibalas 1 juta oleh Allah. Ustadz Ahum bersodakoh senyum kepada kita semua. Terus Ustadz Ahum dibalas oleh Allah, diberi senyum sebanyak-banyaknya. Hayo hoe kemana-mana senyum. Kata orang lain teh siga nu cileupeng. Dah senyum terus kan. Sedekah uang berhadiah uang kan, bersedekah senyum ayo senyum seperti itu. Jadi walau alam mungkin Allah akan anugerahkan beragam senyuman gitu kan. Datang ke sini ngelihat senyum menarik, datang ke sini menarik, datang ke sini. Kalau kita sudah terbiasa menyebarkan kebaikan, beramal soleh, Kang Didin Kusdiman di Garuta itu luar biasa ya, luar biasa. Kita tidak akan takut karena banyak orang bersama kita, dan kita tidak akan sedih karena ribuan orang akan menghibur kita. Itu dari kalimat duniawi saja.
Belum lagi kalau memang kalau sudah bersama Allah, la khaufun alaihim, saya tidak takut dengan ancaman seperti tidak takutnya sahabat-sahabat, saudara-saudara kita di Palestina kepada ancaman orang-orang Zionis yang merusak mereka, membunuh mereka dan tidak habis-habis. Itu kan, sampai orang Zionis tuh di mana sih? Ada yang bertanya, apakah orang Palestina punya tempat persembunyian yang di dalamnya ada jutaan orang sehingga mati satu datang lagi sampai nggak habis-habis? Wallahu alam, hanya Allah yang tahu itu. Subhanallah, itu tidak takut karena keyakinannya kepada Allah. Walahum yahzanun, dan tidak sedih. Tidak sedih karena apa? Yakin. Seperti ada kemarin orang yang kebobolan uang di bank, padahal tidak melakukan transaksi, tahu-tahu hilang aja. Sekian jumlahnya sangat besar menurut saya. Insya Allah, dia tidak sedih karena keyakinan dia apa? Keyakinannya Allah sedang menyimpankan uang saya. Menyimpankan uang saya dan Allah akan kembalikan nanti kepada saya. Allah tidak akan zolim. Kita tidak akan pernah bisa dizolimi oleh orang-orang zolim. Karena Allah akan melindungi. Kalaupun kita merasa saat ini dizolimi, ya mungkin karena kita tidak mampu menemukan pelajaran hebat dari apa yang sedang terjadi. Sebut saja, Ustadz Ahu mendolimi saya, Ustadz Hasim mendolimi saya. Saya nyeri hati, terdolimi. Udah, saya tidak mendapatkan manfaat dari kezoliman orang lain. Padahal ketika Ustadz Hasim mendolimi saya menemukan manfaat di dalamnya, ada pelajaran, ada hikmah ya, ada kebijaksanaan yang hadir, maka saya sudah tidak akan sedih lagi. Bahkan mungkin kezoliman Ustadz Hashim akan saya balas dengan bahasa, terima kasih Ustadz sudah memberikan pelajaran besar untuk saya, kan gitu, Murid? Iya kan? Itu. Jadi, Masya Allah. Karena apa? Kalau manusia zalim kepada manusia, Allah tidak akan zalim kepada manusia yang dizalimi oleh manusia. Pasti akan Allah bayar dengan kebahagiaan yang lain di hari yang lain. Karena itu ada ya kalimat yang menyatakan kita akan bahagia pada saatnya. Kalaupun tidak di dunia, di surga nanti, Masya Allah. Untuk mendapatkan surga ini luar biasa ya. Banyak sekali tadi sampaikan bikin masjid. Kita semua sudah sadahum dari setiap personil yang ada di ruangan Zoom ini semuanya ikutan membangunkan rumah sakit di rumah sakit apa namanya, masjid di Madrasah Karya Madani. Saya hanya bersyukur saja di madrasah ya, Kang Deki, Ustaz Saiful Huda ya, semua ya, Kang Awas, semua, Kang Widi, semua berkontribusi yang luar biasa, kontribusinya ke pembangunan masjid ini dengan jumlah yang luar biasa dari para pemuda, Ustaz, para mahasiswa dan pelajar. 50.000 itu ngabring itu. 50.000, ya Allah ya Robi. Kadang-kadang kalau saya melihat semangatnya, orang tua kalah oleh mereka kayak muda-muda yang ada di kontak WhatsApp saya. Subhanallah. Intinya Kang Deki, kita akan disayang oleh Allah. Dan ketika Allah sayang, kalau sudah sayang kira-kira diampuni nggak Ustaz? Kalau Allah sudah sayang ke Ustaz Ahum, kira-kira Ustaz Ahum diampuni tidak? Diampuni ya, pasti tidak mungkin. Mungkin disayang tapi tidak diampuni, kan tidak mungkin. Kalau sudah disayang oleh Allah, pasti diampuni. Kalau sudah diampuni, kira-kira ke surga mah sudah pastilah ke surga. Hanya yang tadi serem-serem tadi, Bumia teh pasti masuk surga, Bumia pasti. Amin. Hanya ngojai heula teh di neraka gitu tah. Kan itu nauzubillahi mendalik. Tentunya sepanjang kita tidak musyrik, kita berpeluang besar untuk mendapatkan surga. Supaya langsung mendapatkan surga, Kang Riki, bagaimana caranya? Ya itu harus disayang oleh Allah. Beramal semuanya karena Allah. Kalau semuanya sudah kita lakukan lillah, dengan keyakinan, kan rukun yang kita lupakan itu rukun Islam sudah kita tahu. Rukun iman kita sudah tahu. Yang sering dilupakan itu ihsan, ya kan? Ihsan itu satu bentuk sikap, perasaan, Bumia, bahwa kita disaksikan oleh Allah. Kalaupun kita tidak melihat, Allah kita yakini menyaksikan kita. Itu luar biasa itu. Kalau kita sudah merasa disaksikan oleh Allah, kira-kira kita akan melakukan yang terbaik nggak sih? Ini ajaran Islam itu luar biasa, tidak mengajarkan langsung Ersad harus bekerja keras, harus pintar, harus belajar, enggak. Cukup jadilah hamba yang disayang oleh Allah. Dan ingat, kalau kita mau menghormati Allah, Allah tuh Maha Agung. Karena Allah Maha Agung,
Boleh nggak kita melakukan sesuatu pas-pasan? Enggak lah. Boleh nggak kita melakukan sesuatu dengan hawa nafsu? Bahkan saya sudah menggarisbawahi kalau saya ngobrol sama teman-teman di madrasah. Bahkan keinginan saja adalah ungkapan kesombongan kita. Duh, yang Buminu itu sombong kita. Emang kita siapa? Kita raja bukan? Sampai enak aja pengen ini kan itu ya. Dari keinginan saja kita harus waspadai. Hati-hati, sedikit kesombongan ini akan membuat Allah berkurang sedikit rasa sayangnya kepada kita. Keinginan. Makanya ya, Ustadz Asep, banyak sekali ya Kang Sulwan, pertengkaran di dalam rumah tangga itu efek daripada keinginan nute kacumponan yang tidak terpenuhi. Misalnya istri pengen merenovasi rumah, suami belum punya uang, akhirnya dordar para saya. Nah itu juga keinginan. Coba kalau nggak ada keinginan, nggak akan ada berantem, kan itu. Atau suami pengen nikah lagi, istri ngelarang. Nah itu kalau tidak ada keinginan aman, meren. Kan itu ya. Itu. Ya Kang Riki ulah coba-coba, Kang Riki macam-macam cekek nanti Kang Riki. Dicekek ke Allah. Jangan sakiti orang yang di rumah. Seperti itu. Ya. Bahkan keinginan ini setiap kesombongan akan menghasilkan pertengkaran. Entah sepakat atau tidak, tapi umumnya kesombongan seperti itu. Ya. Sebut saja kita merasa punya mobil, kemudian kita parkir, ada mobil dua di rumah, parkir sembarangan persis di depan pagar orang, ngeganggu orang untuk keluar masuk mobilnya. Itu kan kesombongan juga. Hati-hati, hati-hati kesombongan. Dan ibu-ibu mah keluar rumah nggak usah cantik-cantik lah. Biasa aja, biasa. Nggak usah harum, jangan, itu mah nggak boleh harum. Emang kenapa gitu? Mengganggu mata dan mengganggu penciuman aki-aki. Betul tidak, Ustaz Ahum? Cantik mah di rumah aja, di rumah aja. Sing lucu di rumah mah kalau bisa tidur teh pakai baju pesta. Nanti kata suaminya Bu Lia, kata Dokter Pri ke Bu Lia teh, mana naonan eta ibu apa-apaan tidur pakai baju pesta? Inilah pengen tidur dengan mimpi ke pesta. Lucu beren tidur pakai baju bagus kan. Bu Subiarti punya baju yang digantung yang dipakainya hanya pada saat pergi ke hajat. Ketahuilah sesungguhnya baju itu akan mendakwa kita pada saatnya nanti ketika kita dimintai pertanggungjawaban. Tah. Sok sekarang itu jam setengah 10 ya. Pakai baju pesta yang putih. Nanti jam 11 pakai anu hidung. Tuker-tuker semalaman sugan lucu. Kan itu. Kenapa? Supaya tidak dimintai pertanggungjawaban pada saatnya nanti. Itu yang kita khawatirkan. Apa ada pertanggungjawaban? Adalah pertanggungjawaban atas harta. Ingat cerita tukang kayu? Seorang raja yang mati. Kemudian dia bilang, siapa yang bisa menemaniku 40 hari di kuburan? Aku akan serahkan hartaku setengahnya kepadamu. Nggak ada yang mau itu. Kakak, adik, anak, uak, mang, bibi, nggak ada itu. Yang mau nemenin raja di makam. Akhirnya tukang kayu pengen kaya kan. Saya mau, wah masuklah tukang kayu ke kuburnya. Kuburannya dibuat seperti kamar, seperti biasa. Datang malaikat. Nanyain ke raja juga, menanyai raja juga menanyai tukang kayu itu. Itu 40 hari ditanya tukang kayu hanya berbekal kampak satu. Itu berbekal kampak satu selama 40 hari itu beres-beres. Itu pertanyaan dari mana kampak, dipakai motong apa, dipakai apa, kenapa, terus itu bab kampak kumpul 40 hari tidak selesai. Akhirnya setelah 40 hari keluar dari kubur, kata keluarga raja, wah keprok semuanya. Nih setengah dari harta kerajaan diberikan padamu. Nggak mau, nggak mau. Kenapa? Urusan kampaknya liur, pertanyaan komo harta seperti itu kan itu tak. Jadi hati-hati itu dengan harta kita. Atau nih punya domba dua itu pertanyaan rudat itu ya. Pertanyaan tentang domba dipakai naon. Ada kan sombong-sombongnya dikit nih domba ieu mah abdi wah di parabana ieu badag gitu. Itu ada sombong-sombongnya dikit. Karena itu waspadai oleh kita. Jangan sampai ada sedikit saja. La yadkhulu jannat saliman kana fi qalbi misqala dzarratil kib. Tidak akan masuk surga bagi kita kalau di dalam hati kita ada sedikit saja kesombongan, meskipun sebesar biji zarah. Nauzubillah. Insyaallah Bumia ke surga tanpa hisab karena sudah mendapatkan ampunan Allah. Innal hasanata tudhibna syai'at. Sesungguhnya kebaikan ibadah, sekarang kita ibadah ini ya.
Ustaz ya, ibadah mencari ilmu ya Ustaz ya. Kita ibadah mencari ilmu saat ini, insya Allah dosa-dosa kita diampuni sepanjang tidak ada musyrik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم